Kembali bersama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kembali menunjuk Hasto Kristianto menjabat sebagai Sekjen Partai untuk periode 2025-2030. Menurut Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Adian Apitupulu, Ketua Umum punya hak penuh menunjuk sekjennya. Ia mengaku seluruh kader partai tidak mengetahui sebelumnya. Sebelum itu, Hasto Kristianto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto usai divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait Harun Masiku. Berita gembira dari DPP PDI Perjuangan pada hari ini adalah tadi Ibu Ketua Umum kita sudah memutuskan dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan adalah Pak Hasto Kristianto. Bisa dikatakan kita semua sama-sama tidak tahu, karena kita sudah bersetuju bahwa penyusunan struktur DPP itu 100% hak prerogatif Ketua Umum. Jadi tadi di atas ketika mau dilantik, DPP yang belum dilantik di Bali kemarin, dibacakan namanya satu persatu, lalu Pak Adi, Wasekjen bidang sekretariatan ya, itu bertanya, sekjennya siapa Bu? Lalu Ibu Ketua Umum katakan Pak Hasto. Dan semua refleks berdiri tepuk tangan bersama-sama. Kalau dulu tanya kaget karena saya juga tidak tahu. Teman-teman yang di atas menurut saya juga tidak tahu. Kita coba kupas cerita di balik kembali ditunjuknya Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan lewat diskusi kami yang saat ini sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan dengan politisi PDI Perjuangan Ansy Lema. Bung Ansy, dengan Tifal, apa kabar? Sepertinya audio masih tertutup, boleh dibuka dulu audionya Bang, sorry. Selamat malam, Tifal. Kabar oke. Terdengar sekarang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi sebentar, walaupun kemudian ini hak sepenuhnya dipegang oleh Bu Mega untuk menunjuk sekjennya, tapi sebetulnya dari akar rumput, dari para kader berharapnya Pak Hasto lagi untuk jadi sekjen atau ada nama lain sebetulnya? Ya, Tifa, seperti disampaikan oleh Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Eksternal tadi, Adian Apitupulu, itu betul adanya. Bahwa memang sebagai mandataris Kongres formatur tunggal, Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum itu diberikan hak prerogatif untuk menentukan seluruh struktur kepengurusan termasuk Sekretaris Jenderal ataupun Sekjen PDI Perjuangan. Dan itu merupakan keputusan yang sepenuhnya hanya diketahui oleh Ibu Megawati dan tidak saja kader ataupun juga pengurus di tingkat daerah dan sebagainya, bahkan pengurus DPP yang hadir pada saat siang tadi pun juga tidak mengetahui siapa sesungguhnya sekjen yang merupakan pilihan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu, beliau kaget, teman-teman yang lain juga baru tahu pada saat itu. Demikianlah cerita kebenarannya. Dan teman-teman sendiri, terutama Anda pribadi secara personal, walaupun sekali lagi ya ini keputusan dari Bu Mega sepenuhnya yang punya wewenang untuk menunjuk, berharapnya memang Pak Hasto lagi untuk menempati posisi yang sama. Ini kan sejak 2015 beliau jadi sekjen. Ya, kami sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Ibu Mega untuk menyusun struktur dan termasuk memilih sekjen di dalamnya. Dengan demikian sikap kami sebagai kader adalah tegak lurus. Kami meyakini bahwa Ibu Mega adalah seorang pemimpin yang memiliki pengalaman yang sudah sangat banyak, makan asam garam politik, dan tentu beliau punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional, melewati proses refleksi yang cukup mendalam, sehingga kemudian sampai pada suatu keputusan untuk kembali memilih Pak Hasto Kristianto untuk menduduki posisi sekjen di periode yang ketiga ini. Tapi apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan Bu Mega sampai akhirnya baru memutuskannya sekarang? Kenapa tidak saat Pak Hasto datang waktu itu ke Bali setelah mendapatkan amnesti? Kan beliau langsung datang tuh ke Bali ke acara kongres, kenapa nggak saat itu saja? Kenapa harus pertimbangan berhari-hari dulu, baru kemudian hari ini ditetapkan ya? Tentu pertimbangan yang betul-betul otentik, yang mengetahuinya adalah Ibu Mega. Tetapi kita tahu bersama bahwa pada saat-saat itu kehadiran Pak Hasto Kristianto dalam ajang kongres di Bali itu berada pada masa-masa akhir. Kongres itu akan segera ditutup.
Dengan demikian tentu Ibu memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk kemudian mengumumkan seluruh struktur ataupun susunan kepengurusan DPP dan memutuskan untuk merangkap jabatan pada posisi jabatan sekjen ini. Tentu Ibu membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga kemudian ketika diputuskan itu menjadi sebuah keputusan yang sudah final, telah melewati berbagai aspek pertimbangan rasional dan lain sebagainya. Oke, struktur sudah, ya saya katakan sudah lengkap lah untuk kondisi sekarang setelah Kongres. Udah ada sekjen juga begitu, wasekjennya pun sudah disusun sedemikian rupa. So, apa arahan dari Bu Mega kepada para kader ke depannya? Mengingat dalam Kongres kemarin kan sudah ditegaskan posisi partai sebagai partai penyeimbang begitu di era pemerintahannya Presiden Prabowo saat ini. Arahnya tuh mau partai penyeimbang ini mau dibawa kemana sebetulnya? Sudahkah ada arahan khusus di situ? Ya, posisi politik dan sikap politik PDI Perjuangan sudah secara tegas, lugas, terang benderang dan eksplisit disampaikan oleh Ibu Mega dalam forum tertinggi di PDI Perjuangan, yaitu Kongres ke-6 di Bali kemarin. Ibu menyampaikan bahwa dalam sistem presidensil kita tidak mengenal terminologi oposisi ataupun koalisi. Dan kita mengambil sikap sebagai partai penyeimbang. Apa itu partai penyeimbang? Partai penyeimbang itu adalah partai yang berada di luar kekuasaan pemerintahan, tetapi akan bersikap proporsional jika kebijakan dan juga program-program pemerintah itu sejalan dengan Pancasila, konstitusi, dan berorientasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tentu PDI Perjuangan akan sepenuhnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini. Namun jika sebaliknya dianggap bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, maka kemudian PDI Perjuangan akan bersuara lantang, memberikan kritik-kritik konstruktif. Itulah yang dimaksudkan dengan partai penyeimbang. Dan selain menjalankan peran sebagai partai penyeimbang yang didasari oleh partai ideologi dan partai pelopor, PDI Perjuangan juga hari-hari ini juga punya orientasi untuk melakukan konsolidasi internal, merapatkan barisan untuk kemudian lebih guyup, siap untuk memainkan peran-peran politik dalam berbagai level, mulai dari pusat, provinsi, hingga pada tingkat kota dan kabupaten. Oke, Bung Ansi Lema, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan pandangannya bersama kami kali ini. Sehat selalu ya, Bung. Selamat malam. Sama-sama, Tifa. Terima kasih.